أقدم عليكم بتحية الإسلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqimul hajja wal umrata lillah. Ibu bapak rahimakumullah, kumaha dalam. Mudah-mudahan kita bisa lebih kompak lagi. Ada bagaimana kalau ketika ditanya kabar, kita samakan jawabannya. Saya jika ditanya bagaimana kabar, maka jawabannya alhamdulillah, baitullah selalu di hati. Agar lebih menunjang ya azam kita, niat kita untuk bisa menjadi tamu Allah ke tanah suci. Kita coba ya. Ya Bapak yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah kompak. Agar lebih semangat lagi, lebih seru lagi. Bagaimana kalau pakai gerakan seperti sadana biasanya? Jadi ketika ditanya kabar, jawabannya alhamdulillah, tangannya ke atas sebagai syukur ya. Baitullah, nah, kan kalau kabar itu kotak ya. Nah ini simbolnya begini. Baitullah selalu baik, ulang ya. Ibu bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan begitu selalu terwujud dalam hati azam niat untuk selalu menjadi tamu Allah yang sudah ataupun juga yang belum. Biasanya yang sudah itu lebih rindu ya, karena sudah merasakan bagaimana jamuan Allah di tanah suci. Dan yang belum juga mudah-mudahan segera Allah undang ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang berbahagia, jadi berdoa mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat yang mulia ini, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan pasangan soleh-solehah bagi yang belum. Nah, amin karena belum orang kenapa kasih ya. Mudah-mudahan dilunaskan segala cicilannya. Selesai ilmunya. Tapi belum pun udah bisa makan. Ibu bapak, saya disampaikan oleh Pak MC, ternyata diterima keserempatnya anak berangkat umroh, alhamdulillah luar biasa. Terasa melalui hadiah ini, dan saya, insya Allah pasti mudah-mudahan. Bapak Ibu, kenapa ini yang sudah ataupun yang belum, dan kita sangat rindu baik dua ya. Kenapa kita harus ke tanah suci? Coba dulu, ada yang bisa jawab? Karena ini jadi dari yang mulai dari awal. Kenapa kita harus ke Baitullah? Karena kita menggunakan Islam. Sungguh bahagia ketika Allah suatu saat nanti memanggil kita, ya, ajal datang. Karena ini semua kan calon-calon ajal, betul tidak? Ada yang tidak akan memanggil? Ada ya. Semua akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah.
Dan betapa bahagianya kalau pada saatnya kita dipanggil Allah, rahmatullah, meninggal, dan kita sedang menyempurnakan rukun Islam kita kelima-limanya. Kan 1 sampai 4 sudah ya, syahadat kita tiap hari itu, salat, mengajikan, puasa minimal setahun sekali Ramadan. Kalau yang rajin kan Senin Kamis, ya, ayamul bid. Zakat minimal setahun sekali zakat fitrah. Kalau yang bisnis minimal zakat penghasilan, zakat mal. Nah, tinggal yang terakhir yang kelima, belum semua dari kita sudah melaksanakan yang kelima. Maka azamkan dalam hati bahwa minimal 1 kali dalam seumur hidup kita pun ingin menjadi tamu Allah di rumahnya di tanah suci di Baitullah. Jadi jangan sampai ada bahasa pesimis ya. Ibu kapan ke tanah suci? Ibu mah jami alit, kakak pergi nomor 3, nggak ada urusan dengan sesuatu. Yang jelas kalau di kita itu ada tagline semua bisa ke Mekah. Apa bu? Bisa ke Mekah. Jadi tidak monopoli orang kaya. Betul tidak? Jadi tanah suci itu bukan urusan uang. Faktanya setiap tahun 220.000 jamaah Indonesia berangkat haji ke tanah suci. Apakah itu semuanya orang kaya? Tidak. Ya. Bahkan banyak orang yang miskin, bahkan tidak punya. Kenapa dia bisa berangkat? Tiap tahun selalu ada orang miskin yang berangkat. Itulah karena berangkat ke tanah suci bukan masalah miskin kaya, tapi itu panggilan Allah, undangan Allah. Kalau Allah sudah mengundang, nggak peduli dia miskin papa, tidak peduli dia rakyat jelata, akan sampai ke sana. Masih ingat yang kemarin viral? Biasa umroh dijanjikan sama Ustaz Fahruan langsung ke tanah suci dan diukur beliau kalau sampaikan katanya ke bapak tentang ST nanti akan umroh bersama beliau. Luar biasa. Jadi Pak, kalau ingin berangkat umroh syaratnya harus di jalan ST. Gaya seseorang mau goblok-goblok jualan goblok, maaf ya bahasanya. Akhirnya kan semua marah tuh netizen. Akhirnya ada yang simpati, maka berdatanganlah bantuan. Ada yang ngasih uang, ngasih bantuan. Ada yang juga ngasih umroh luar biasa. Tapi kita mah jangan kayak gitu ya. Kalau bisa mah jangan pakai dimistakan dulu lah. Kita harus langsung berangkatnya ke tanah suci tanpa ada embel-embel merendahkan. Tapi intinya itulah kuasa Allah. Hanya Allah saja yang berkuasa memberangkatkan setiap hambanya ke tanah suci. Jadi tidak ada urusan dengan uang. Dan buktinya juga berapa banyak orang yang uangnya melimpah, ibu ceria atasnya, tapi Mekahnya kelewat. Itu tidak. Dia sering healing jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika. Ini Mekah yang masih di Asia kelewat. Karena apa? Karena tidak ada undangan Allah. Artinya belum tergerak. Maka kuncinya kalau mau berangkat itu adalah harus kenyang. Apa bu? Bahasa Jermannya kenyang. Sisa kalau pasti parah. Ya sejauh bisa gitu. Kan kalau ibu kan kenyang kalau bapaknya. Karena dia kayaknya parah. Wah, diparahkan yang dulu sarang bapaknya. Alhamdulillah. Dan intinya bu, sekarang mungkin masih ada yang pesimis, masih ada yang merasa sudah saya delete kata-kata umroh haji dari hidup saya. Kenapa? Ustaz, saya sekarang sudah 65, sementara kata Rasulullah usia umatku berapa?
Banyak sipil kosakin antawis 50 hingga 70. Jadi ayam manusia 68 berarti tahun payun. Karena usianya genap salapan 11 sasi payun. Karena diberikan Rasulullah, walaupun ada yang dilebihkan. Nampaknya jadi ada yang sudah lebih ya. Dan dari wajah-wajahnya, alhamdulillah berarti sudah dapat bonus. Sudah dapat bonus, maka manfaatkanlah bonus itu dengan sebaik-baiknya. Karena jarang ada yang usia sampai 90, 100. Ada di sini yang 100? Nggak ada. Rata-rata sudah, kata Rasulullah disampaikan rata-rata antara 60 sampai 70. Jadi kalau yang sekarang sudah 75, berarti sudah 5 tahun tak bonus. Allah masih kasih kesempatannya untuk lebih banyak takarub kepada Allah, lebih banyak mengumpulkan bekal untuk kembali kepada Allah. Karena tadi semua tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin tanpa terkecuali. Dan itu memang jalan. Kita semua kan sering minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, yang ke surga. Nah, jalannya ke surga adalah maghfirah, ya. Betul tidak? Karena surga adanya di akhirat. Jadi tanpa terkecuali kita akan kembali kepada Allah, tapi kita ingin kembali kepada Allah, kita sedang menyempurnakan dosa kita yang kelima. Begitu Ibu Bapak yang mau tolongnya dalam kehidupan ini judulnya sedikit beda dengan disampaikan tadi oleh panitia, tapi intinya sama ya. Jadi kan pelaksanaan manasik ya. Oh ini biar manasik biar insya Allah ya. Boleh Pak Operator dilanjutkan slide-nya. Nah ini kita kenalan dulu ya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak MC, Nawi Abdi Ahmad Sijai, nomor WA ada di handap. Jadi itu pada ninggalan status WA Abdi. Kali ini cara ngobrolkan status alay-alay nanti sila tentang umroh serang hajinya. Beli kalau paket brosur tinggal di WA Abdinya. Yang pintar untuk diupdate. Dan alhamdulillah ternyata ada yang menjadi jalan. Baru pekan kemarin saya di WA sama seorang ibu karena beliau melihat WA saya. Bisa itu yang paket Syawal, insya Allah saya mau memberangkatkan kakak saya. Alhamdulillah. Dan waktu itu juga langsung cerai DP. Jadi alhamdulillah ingin itu Allah. Itu kendaraan nanti. Nah ini foto saya waktu beberapa tahun yang lalu ya. Ini belum diedit, mohon maaf ya slide-nya. Jadi tidak begitu beda ini sekarang. Selanjutnya mangga. Nah tadi disampaikan oleh KMC. Ibu-ibu kehayang ke tanah suci. Ayo tiap tahun ada doa anak di kambing Nabi. Orang awamnya mau dia sama diapalkan. Mungkin sebagian sudah hafal ya. Kita sama-sama boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat ini. Allahumma rizukna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulika mukarram fi hada'a wa fi kulli 'am wa fi ahsanil hal. Maafnya walaupun saya jabat di jalan orang terjemahkan Allahumma ya Allah urzuqna. Kalau orang saya kamu pribadi urzuqni. Allahumma rizukni. Allahumma ya Allah berikanlah
karunia rezeki kepada kami ziarata baitikal mu'adzam untuk bisa menziarahi rumahmu al-mu'adzam yang agung, yaitu Ka'bah Baitullah. Wa rasulikal mukarram, dan bisa menziarahi makam nabimu, makam rasulmu al-mukarram yang mulia. Di mana? Di Madinah, ya. Fi hadzal pada tahun ini. Amin. Wa fi kulli am, dan pada setiap tahun. Jadi unggal tahun, ayo. Wa fi amsanilaha, dan dalam keadaan yang terbaik. Jadi jangan sampai tiap tahun berangkat tapi sambil setruk kan nggak enak ya. Atau sambil ini cangking, maka doanya kopi amsanilaha dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat ayat batin. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ini boleh Bapak Ibu kalau mau di foto, dicatat dan sebagainya, atau dicatat bisa di searching juga doa minta ke tanah suci tiap tahun akan keluar doa ini dari hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mendawakan ini Bapak Ibu menjadi tamu-tamunya Allah yang langganan ya tiap tahun insya Allah. Dan tadi betul tidak harus uang kita ya, ibu berangkat alhamdulillah. Dan atas ibu alhamdulillah, nih fakta contoh bahwa berangkat tidak harus uang kita. Dan alhamdulillah oke. Aldi sana angkat sana sama atasnya lagi ya dua atasnya. Oke angkatnya saya pun bisa punasib karena dikasihkan tugas mendampingi jamaah sehingga bisa berangkat. Alhamdulillah. Berikutnya enggak. Nah, ini pertanyaan yang tadi. Mengapa kita harus ke tanah suci? Selain kita rindu, selain kita ingin menyempurnakan tadi rukun Islam, masih ada motivasi lain mengapa kita harus ke sana. Angkat tangan yang bisa jawab. Hadiahnya umroh, brosurnya. Ya kan sebelum itu brosur dulu, ya kayak sekarang brosur, nanti formulir, kelas DP, gitu. Ya gimana Bu? Ya. Luar biasa. Boleh sekarang Ibu. Ibu siapa? Alhamdulillah. Insya Allah. Itu sih. Kan biasanya juga brosur ya ini ya. Insya Allah ada brosur masih dari Pak Ustaz Anangnya. Oleh yang ini kenapa? Jadi betul apa yang disampaikan Ibu ya. Boleh saya lanjutkan slide-nya. Kita berangkat dari sini dulu. Jadi Bapak Ibu, kita sadar atau tidak sadar sekarang itu kita sedang di alam yang ketiga. Betul tidak? Sebelumnya kita di alam roh. Ibu emang di alam roh? Betul ya. Tapi orang itu diabadikan dalam Al-Quran. Ketika di alam roh, kita sempat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, firman Allah pada ruh kita dulu. Cuma kita nyanyi. Apakah kalian mengakui kalau aku ini Tuhan kalian? Dan kita itu menjawab apa? Qalu bala syahidna. Benar. Wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan. Kenapa katanya bayi ketika berdoa ketika menangis? Karena khawatir kalau tidak bisa memenuhi janji kepada Allah ketika di alam ruh. Khawatir akan menjadi berpindah keyakinan ketika sudah di dalam dunia. Dan buktinya benar, ya tidak semua bayi lahir tetap muslim. Walaupun semua bayi ketika lahir semuanya muslim. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi, siapapun orang tuanya, mau orang tuanya noni, mau
Kristen, Yahudi dan sebagainya, setiap lahir itu muslim. Fitrah di sana adalah muslim. Fa'abawahu, maka tergantung orang tuanya lah, lingkungannya lah, yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassironihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Jadi semua bayi itu lahir berawal itu Islam. Tergantung berikutnya yang lulus siapa, ya. Maka ketika ada mu'amal, sebetulnya dia bukan logis, bukan masuk Islam, tapi kembali kepada Islam, karena asalnya juga Islam. Nah, lalu kita sekarang di alam, setelah alam ruh, alam rahim di ibu kita 9 bulan 10 hari rata-rata, kemudian berawal ke alam dunia, jadi ini alam yang ketiga. Dan ini bukan alam terakhir, bukan setelah di sini selesai udah bukan. Masih ada alam selanjutnya yang akan kita alami, ya. Dan berujung pada 2 tempat, itu yang hijau dan yang merah. Kalau nggak surga, neraka. Yang sangat panjang, dari mulai alam kubur, kemudian kiamat, alam mahsyar, kebangkitan, padang mahsyar, ada syafaat, ada hisab, ada catatan, mizan, telaga, sirat, terakhir di surga atau neraka. Itu sangat panjang. Dan dunia nggak ada apa-apa. Kata Rasul itu, kita di dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat hanya 1,5 jam. Ya. Jadi jangan terlalu busuk dari dunia. Ya. Jangan terlalu fokus pada dunia, karena yang paling penting kita bekal kembali kepada Allah. Kami ya, kita sedang di dunia ini alam ketiga, dan kita akan lanjut ke alam berikutnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, pinten-pinten kalau hari ini Bapak Ibu dipanggil Allah selesai dari alam dunia, kira-kira bekal Bapak Ibu sudah cukupkah atau belum? Cuma yang bekalnya sudah banyak banget. Ternyata semua sama ya, sama dengan saya juga masih pesimis. Ya, aduh ya Allah, ini bekal apa yang akan saya sampaikan kepada Allah ketika dipanggil nanti? Ya, amal sedikit, udah masa sedikit amal teh, tapi ria, ya. Sudah sebaliknya dosa sudah banyak, tobat jarang, ya. Nah maka semua itu pesimis itu kita. Di samping itu, kita pesimis dengan bekal kita kepada Allah, sementara waktu untuk mengumpulkan bekal sudah mepet, betul tidak? Ini kan rata-rata saya lihat di atas 30 nih, Bu. Maksud saya, kalau kata Rasulullah itu 60 sampai 70 usia umat kami. Jadi kalau sudah di atas 30, berarti kan kalau kita ibarat naik gunung nih, sudah di puncak ya. Kalau 30 sudah mulai menurun nih, sudah mulai harus kembali. Ya. 30, 40, 50 kan, 60, 70 di bawah lagi. Jadi sudah mulai harus fokus ke bekal akhirat. Apalagi kalau yang sekarang 70 sudah mau ke kaki gunung nih, sudah mau selesai. Sementara bekal tadi masih pesimis kita. Nah, lanjut selanjutnya. Berangkat dari pemahaman itu, nah, maka penting kita datang ke tanah suci. Kenapa? Karena itulah yang akan memberikan jawaban atas kegundahan kita sekarang. Apa kegundahan kita? Bekal minimal, bekal belum ada, usia atau waktu mepet. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat? Dan jawabannya hanya satu, harus berangkat ke tanah suci. Apa hubungannya? Hubungannya yang tadi jawaban Ibu. Karena di tanah suci lah yang bisa melipat gandakan ibadah luar biasa, penggandaannya 1 dibanding berapa? 100.000 kali lipat. Baru di Mekah, di Madinah 1 banding 1.000 kali lipat. Luar biasa.
Nah, bandingannya, ini satu banding 100.000, lanjut. Nah, jadi kalau ibu bapak sholat di Mekah dengan Ka'bah itu bedanya dengan di sini 100.000 kali lipat. Nah, hitung-hitungan matematika sederhananya begini. Kalau di sini kita sholat setiap hari 5 kali, berarti 5 pahala. Tidak. Kalau dikali setahun 365 hari, berarti kita dapat setiap tahunnya itu 1.825 pahala. Nah, untuk sampai menyamai orang sholat di Mekah, tinggal dibagi 100.000 dibagi 1.825, maka jatuhnya 55 tahun. Jadi ini kita sekarang sholat zuhur nanti ya. Kalau kita ingin menyamai sholat zuhur kita di sini dengan sholat zuhur saudara kita yang sekarang ada di Mekah, kita harus menunggu 55 tahun sholat di sini baru bisa menyamai sholat di depan Ka'bah di sana. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sholat di sana di Mekah, ya sholat di depan Ka'bah di sana, itu satu kali sholat sama dengan orang sini 55 tahun sholat keras pahalanya. Luar biasa. Maka menjadi penting kita harus berangkat ke sana suci. Dan di sana biasanya umroh itu minimal 4 hari di Mekah. Jadi 4 hari dikali 5 sehari berarti 20 kali kita sholat yang wajibnya saja. Maka kita selama 4 hari di sana kita menyamai orang yang sholat selama 274 tahun, melampaui usia kita atau tidak. Jadi kalau nanti misalkan pulang umroh meninggal, maka ibu bapak sudah punya bekal menghadap Allah, pahala sholat saja itu seperti orang yang hidup 274 tahun. Baru di Mekah, belum di Madinah. Setiap sholat di Madinah dilipat gandakan 1.000 kali lipat. Kalau harus menunggu orang sini mau menyamai orang yang sholat di Madinah, harus menunggu 6 bulan baru sama sholatnya dengan di Madinah. Dasar tidak? Dasar kami tidak? Ya. Maka nih Bapak Ibu kalau ada rekan, saudara, tetangga yang kita nilai secara kemampuan sudah mampu, tapi kok nggak berangkat, barangkali belum sampai motivasi ini kepada beliau, maka sampaikan. Ya, kenapa pentingnya kita berangkat ke sana? Dan ini sudah terjadi. Saya punya tim, punya marketing di Ketambi Abdi, ibu-ibu, dan dia punya teman pengajian, dan dilihat teman ini tadi sudah biasa, keuangan sudah luar biasa, tapi nggak barang-barang ketika ditanya, kapan mau umroh? Iya pengen, tapi ini gimana menyelesaikan bisnis online? Suami saya kan dosen, sibuk, begitu aja yang ditanya. Jadi berputar dengan kesibukan. Suatu saat beliau sampaikan motivasi ini kepada saya itu. Dan alhamdulillah pada Allah seiring dengan itu turun hidayah Allah dan baru sadar untuk pikir, oh iya ya, kita kan walaupun merasa muda, maka usia bisa jadi besar-besar saya meninggal. Kalau meninggal apa bekal saya? Akhirnya alhamdulillah langsung Bu daftar 5 suami, istrinya, ibunya, adik-adiknya. Luar biasa. Wasilannya apa? Karena dapat pencerahan, motivasi tentang pentingnya tanah suci. Nah, maka mudah-mudahan di sini juga Bapak Ibu beriduani walau ayat, kan gitu ya. Kita harus menyampaikan apapun yang kita dapat dari ilmu agama ini kepada siapapun, walaupun tidak banyak. Ya minimal kita kasih motivasi. Misalkan dari Allah, ini, kok tante lihat kamu sudah mampu untuk berangkat ke sana? Kok belum juga? Ya tentu saya kurang pede misalkan, atau saya masih takut atau apalah gitu ya. Nah, sampaikan motivasi ini. Mudah-mudahan
turun dari Allah sehingga bisa berangkat. Dan kalau dia berangkat, maka ibu pun dapat pahalanya. Karena dalam Islam kan ada pahala jariah ya, ada MLM pahala. Kalau ibu memotivasi orang dan dia berangkat ke tanah suci, maka ibu pun walaupun tidak ikut berangkat dapat pahala umrohnya dia tanpa mengurangi pahala umroh orang tersebut. Insyaallah. Next. Nah ini tadi lanjut lagi. Nah, jadi yang pertama itu, yang pertama mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk bisa menjadi tamu Allah, bahkan bisa tiap tahun. Apakah mungkin ibu-ibu bapak di sini tiap tahun ke tanah suci? Sangat mungkin, sangat mungkin. Di antaranya kita bisa juga tadi menjadi referral, menjadi orang yang semangat untuk memotivasi orang untuk berangkat, ya. Sehingga Allah akan berikan pahala, di samping pahala juga bisa jadi Allah akan berangkatkan dari manapun jalannya kita, insya Allah. Satu itu. Kemudian untuk memotivasi kita juga agar lebih kuat semangat kita bisa menjadi tamu tanah suci adalah ada beberapa keutamaan dari ibadah umroh. Yang pertama, umroh adalah menghapus dosa. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh dan umroh itu menjadi kafarat dari dosa, menjadi penghapus dari dosa yang pernah dilakukan. Jadi kalau ingin melihat orang yang dosanya habis seperti bayi, lihatlah orang yang pulang dari tanah suci. Jadi ibu ke tanah sucinya, nanti kulitnya jadi orok bu. Maksudnya bukan corona, maksudnya bersih, dosanya seperti orok ya. Orok kan tanpa dosa ya. Jadi jangan sampai ibu jadi orok tadi. Dan oleh-oleh yang paling berharga dari orang yang pulang dari tanah suci apa bu? Pistachio? Bukan. Pistachio satu coklat. Yang paling penting tadi betul adalah doa. Jadi ketika Anda mendatangi saudara keluarga yang baru pulang umroh, maka yang paling pertama diminta adalah doa. Tolong doakan saja saya atau aminkan saya berdoa. Ibu doa, ya Allah undang saya ke tanah suci, diaminkan sama ada tangga ibu yang baru datang, insya Allah makbul. Karena orang yang pulang umroh, pulang dari tanah suci, doanya dikabul untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ya. Setelah didoakan, nah berikutnya tinggal mengandung dan suami, karena kasihannya. Itu ya. Kenapa? Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa kita atau apa pentingnya kita dihapus dosa? Boleh ada yang mau jawab? Hadiahnya umroh gratis ketemu di Jeddah. Kenapa kita harus atau penting kita dihapus dosa? Karena dosa itu yang akan menghilangkan bekal kita tadi. Kita ngumpulin bekalnya yang baik, ya sebelum kembali kepada Allah. Tapi di samping itu juga kita rajin juga ngumpulin dosa, maksiat. Ada istilah apa? ST, ND, salah terus, maksiat jalan. Jadi nanti si bekal amal itu akan habis lagi sama dosa kita. Nanti kan ada timbangan tadi kan ya, amal itu ditimbang di mizan. Mana yang lebih banyak? Kalau dosanya lebih banyak, jadi amal yang kita ada itu habis. Gitu. Ya maka penting dosa itu dihapuskan, diampuni agar tidak menghapus amal-amal kita. Dengan apa? Dengan taubat. Tapi taubat juga tidak mesti diterima juga walau alam kan? Ya. Nah, dengan apa lagi? Nah, diantaranya dengan datang ke tanah suci. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan ke tanah suci umroh itu menjadi kafarat, menjadi penggugur dosa, penghapus dosa
yang kita lakukan. Makanya kalau orang yang sudah mengerti dan dia banyak uang, itu sekarang itu minimal tiap tahun itu berangkat. Jadi ketika ditanya, bisa dengan kita saya ke sana itu mencas kayak HP ya sudah lobet, kita di sana. Jadi iman meningkat, dosa berkurang, dihapus. Maka terus berangkat. Dan kita juga insya Allah akan tiap tahun berangkat barang-barang sama rombongan dari Abdullah. Amin. Nanti TL-nya pada tangan insya Allah ya. Amin ya Rabbal alamin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu tidak. Ibu emang haji sulam, Bapak yang tukang naik bubur, tukang bubur naik haji. Itu kan tukang bubur, ya. Bubur berapa sih penghasilannya? Kalau nabung berapa lama gitu ya? Tapi apa yang dipunyai oleh haji sulam dan ibunya tadi ke yang apa Bu? Saking kayaknya Bu, itu ibunya si haji sulam jam 2 malam ngaliruna talbiyah dijelaskan labbaik Allahumma labbaik dibuat haji sulam isi lah pokoknya tetangga itu kadang-kadangnya ke talbiyah saking apa? Saking kayaknya kalau bapak belum ya saking kayaknya ibu manggilnya kan nama ibu Siti mana hamba saya kasurat ikruhu. Kayaknya belum sana mana dari si saya jadi tujuannya bahaya insya Allah. Di rumah setia ya setiap hitungan ada datang ketemu di sana. Jadi hilaf di sana. Jadi yang berikutnya adalah penghapus dosa menjadi penting. Nah yang berikutnya apa itu? Ini penting juga nih. Barangkali ada saudara, tetangga, ponakan yang ketika ditanya kenapa belum umroh? Berapa tante? Ya 30 juta, 40 juta paling mahal. Waduh, itu kan kalau buat modal bisnis lumayan tuh buat digolangkan gitu ya. Nah kalau ada yang masih berpikir begitu, maka sampaikan hadis ini. Rasulullah menyampaikan, "Tabi'u al-haji wal umroh, silih bergantilah haji dan umroh, karena rumah karena keduanya itu akan menghapuskan dosa dan kemiskinan atau kemiskinan dan dosa seperti menghapuskan karat, seperti bakaran menghapuskan karat dari besi, emas dan perak. Besi biar karatnya hilang kan dibakar tuh di pandai besi. Nah umroh begitu akan menghilangkan kefakiran kemiskinan. Dan tidak ada cerita orang pulang umroh jatuh miskin, nggak ada. Yang ada nambah rumahnya, nambah mobilnya, nambah istrinya, nambah pekerjaannya, nambah penghasilannya. Kenapa? Ya logikanya gini, berangkat umroh, doa di depan Ka'bah kan mustajab. Doa apa saja, termasuk doa ya Allah ingin lebih makmur rumah tangga saya untuk mencukupi keluarga, dikabul, pasti dikabul. Dan saya banyak testimoni teman saya yang ganti mobil yang lebih bagus setelah pulang umroh. Maka betul hadis ini. Jadi jangan takut miskin. Kita dengan membelanjakan dalam ibadah umroh ini, karena pasti akan Allah ganti. Semua biaya yang kita keluarkan akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, berikutnya, nah ini juga luar biasa. Ibu kalau diulang ke camat, kira-kira ibu bangga tidak? Bangga, pakai baju juga yang paling bagus, bahkan yang baru beli lagi ya. Kenapa ibu bisa diacu kan tersebut? Sama ibu diulang ke camat, itu baru camat begitu bangganya. Bagaimana kalau ibu diundang oleh penciptanya camat?
Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak juga pasti ya kalau pakai camat itu pakai dasinya 2, kalau sama Allah mungkin lebih kan saking bangganya ya. Ini lebih bangga lagi. Bagi kita yang ke tanah suci, yang berangkat umroh, kita kan menuju rumah Allah tuh Baitullah dan kita menjadi tamu. Itu hadis Rasul. Ibu, bapak pernah dengar nggak? Mungkin anak-anak atau ponakan yang ditanya kapan umroh? Aduh takut tante, takut apa? Takut dibalas. Ya, kalau di sini jahil dibalas jahil. Di sini suka menjemput orang, di sana dijemput orang katanya, begitu ya? Itu sebetulnya mustahil. Jangan sampai ibu termakan itu sehingga menjadi takut ke sana, tidak mungkin. Kenapa? Logikanya, ibu nih kalau datang ke rumah saya jadi tamu, mungkin nggak saya dolimi ibu? Enggak kan, minimal cai-cai mahayanya. Disuguhan kalau enggak nggak mungkin dolimi. Nah ini tuan rumahnya Allah yang maha rahmat rahim, nggak mungkin dolim kepada hambanya yang menjadi tamu yang ada dijamu ya tadi dengan lipat gandanya pahala, dengan berkahnya amal di sana luar biasa. Jadi tidak mungkin, mustahil. Kalau ada cerita-cerita kayak gitu, nggak usah dipercaya. Tidak mungkin, langsung sampaikan. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya yang sedang menjadi tamunya di rumahnya di sana. Jadi jangan takut. Kan sekarang gitu ya, ada eksmod, apa eksmod tuh? Eksekutif muda, masih muda, tapi udah gajinya berapa digit ya, sehingga umroh mah ringan lah biayanya. Tapi nggak berangkat. Kenapa? Takut, saya kan masih baru, tapi takut di sana sedih, balas. Di sini suka jalan teman, di sana dijalin sama malaikat. Konsen, tidak mungkin. Ya, Allah tidak mungkin zalim kepada hamba. Lanjut. Nah, yang terakhir, haji umroh itu keutamaannya sama seperti pahala jihad. Dulu Bapak Ibu datang para ibu-ibu ke Ummul Mukminin, ke Ibunda Aisyah. Mau ngapain? Mau demo. Kalau ini kan dulu suka demo ya, demo masak. Nah, kalau dulu demo juga, apa demonya? Wahai Ummul Mukminin, enak tuh katanya laki-laki mah, bapak-bapak, sahabat bapak-bapak itu mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa, sama dapat keutamaan. Tapi mereka bisa jihad, itu kan luar biasa pahalanya, keutamaan. Walaupun meninggal syahid, masuk surga luar biasa. Tapi kita gimana? Kita nggak bisa jihad. Nah, kayaknya ditampung sama ngomongin ini Bunda Aisyah, sampaikan ke baginda Rasul. Pertanyaannya ini, qultu ya Rasulullah, ala bisa jihad, apakah ada jihad buat para ibu-ibu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada. Ada jihad buat ibu-ibu kata Rasul. Dan jihadnya tidak perlu nanteng senjata. Apa itu? Al-umroh wal haji. Al-haji wal umroh. Jihadnya bagi ibu adalah haji dan umroh. Jadi luar biasa ibadah kita di sana, haji umroh kita di sana, tawaf kita sa'i di sana, itu sama dengan jihad fisabilillah. Kalaupun ibu bapak ditakdirkan meninggal di sana, syahid katanya. Pernah lihat tidak di YouTube beberapa mayat jenazah yang akan disolatkan di Masjidil Haram? Ada yang dibungkus kafannya itu dibungkus, ada yang kapan itu kelihatan ini kepalanya karena pakai ihram. Nah itu yang meninggal ketika sedang ihram. Jadi kalau sedang ihram maka tidak dipakai kapan, ihram saja, maka kelihatan itu kepalanya. Dan luar biasa. Dan keutamaan ketika meninggal di sana luar biasa. Mungkin ibu-ibu bapak pernah dengar ya Pak Pungkur waktu zaman apalagi haji itu kan sampai berbulan-bulan pakai apa Titanic ya, pakai kapal laut, perahu. Apa doanya emak kita ketika berangkat? Doakannya emak ketika Mekah haji,
doakan sing payu, dengar ya? Kalau maksudnya sing payu biar laku, maksudnya laku itu pengen meninggal di sana. Itu orang tua dulu itu nggak paham, ingin meninggal di sana. Kenapa? Bayangkan, ketika bapak ibu meninggal di sana, takdirnya misalkan di sana, itu yang menyolatkan kita, imamnya syekh yang dijaga kesolehannya. Makmumnya berapa bu? 10, 20, ratusan ribu. Nah di sana itu walaupun nggak kenal itu nyolatin kita. Kalau di sini kan pernah nggak lihat ada di sini yang meninggal nih bendera kuning, tiba-tiba ojol lewat, asal mau ikut sholat ada nggak? Nggak ada. Di sini yang nyolatin kita kalau nggak keluarga, teman, tetangga, ya paling berapa jumlahnya? Dan Rasulullah menjamin barang siapa yang meninggal dan dia disolatkan jenazahnya minimal 40 orang, maka dijamin dia itu orang soleh. Jadi batasnya 40. Nanti pada meninggal hitungnya yang nanti berapa? Berapa 40 soleh. Logikanya kalau yang meninggal preman paling yang meninggal siapa? Temannya paling 3, 4. Itu pun bisa dipaksa. Ini berarti. Pasti karena orangnya bukan soleh atau tidak baik. Tapi indikasi orang baik diselatin oleh minimal 40 orang. Dan di sana yang nyeratin kita ratusan ribu. Makanya orang tertutup ingin meninggal di sana. Karena keutamaannya luar biasa. Ya. Dan itulah pahala bagi yang meninggal di sana, pahala syahid seperti pahalanya jihad sebagainya. Nah itu Bapak Ibu keutamaan dari kita berangkat ke tanah suci. Baik saya ulang lagi. Yang pertama apa? Yang kedua yang tadi, 3 yang berikutnya, yang 4 setelahnya. Saya nyatet. Jadi yang pertama, kenapa kita ke tanah suci? Karena kita butuh bekal banyak di waktu yang mepet, ya makanya harus ke tanah suci. Yang kedua, penggugur dosa. Kita banyak dosa, kita semua pendosa kan? Angkat tangan yang punya dosa. Atau yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak, yang banyak banget. Kita semua mengaku bahwa kita pendosa, banyak dosa, maka penting kita untuk dihapuskan dosa. Dan salah satu jalannya kita datang menjadi tamu Allah ke tanah. Kemudian juga menghapuskan kefakiran, kemiskinan, menjadi tamu Allah. Dan terakhir dapat pahala jihad fi sabilillah. Ini bocoran, nanti akan keluar dari tes. Itu pertanyaannya di antaranya. Baik, next. Nah, itu untuk motivasi utamanya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak MC bahwa ketiga akan mengenal apa saja yang dilakukan ketika kita berumroh. Ada yang tahu berapa rukun umroh? Halo? Udah berapa? Bilang dari Ustaz. Angkat tangan yang tahu berapa rukun salat? Halo? Kan suka sholat. Karena di atas bisa tidak sholatnya ya. Rukun sholat itu utamanya takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, ruku, itu rukun. Dan sebenarnya mana? 5. Niat, takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, ruku. Tapi itu cara pikir. Jadi itu jalannya dari yang sujud. Itu rukun sholat ada 17 ya sampai salam atau 13. Nah kalau rukun umrah berapa? Baru yang tadi 5 ya. Nah 1 apa? Niat atau ihram. 2 jalan diri. 3 jalan diri lupa lagi. 4 terus kami corona siap-siap. Mudah-mudahan umroh dirinya yang kontak. Memang di kita itu begitu ya.
Bikin itu rata-rata baru manasik kalau mau berangkat. Itu tidak. Itu rangkaian dari eh, mana rangkaian dari berangkat umroh ada manasiknya. Ya alhamdulillah sih jadi dia. Cuma sebetulnya manasik umroh ini sama seperti kita belajar fikih yang lain, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat kan kita pelajari ya, karena penting kan. Termasuk juga fikih umroh seperti sekarang itu, walaupun kita belum jelas berangkatnya kapan, ilmunya harus diketahui, dipelajari. Ya makanya alhamdulillah DKM dan koperasi dan juga kita menyelenggarakan ini dalam rangka itu, dalam rangka belajar fikih umroh walaupun tanggal berangkatnya belum jelas. Tapi insya Allah akan berangkat kan? Amin. Amin. Tanggal berapanya baru Allah. Yang penting ilmunya dulu aja. Karena saya walaupun punya uang banyak, berangkat bisa kapanpun, tapi ilmunya nggak dipelajari saya. Udah berkorban biaya, tenaga, pikirannya. Nyampe sana, nggak sempurna ibadahnya. Dan apakah itu ada? Ada yang begitu. Dulu pernah ada Pak jemaah haji ketika manasik, diminta manasik karena beliau seorang guru besar, sibuk manasik 8 kali sebelum haji, nggak pernah sekali pun datang. Sampai akhirnya pada mau berangkat, ketika mau berangkat baru lulusnya belum manasik. Mana buku manasiknya? Ada buku segini kan tampilannya. Udah gampang. Saya biasa baca buku yang segini. Guru besar kan, dosen. Segini mah, berapa menit. Nanti di pesawat saya baca. Bang naik pesawat, dulu. Selama di pesawat, alokasi ngantuk, tidur. Sholat, tidur. Makan, tidur. Itu aja sampai nyampe ke sana dan dulu kebaca. Dan akhirnya ketika kan umroh dulu, sama tuh selesai umroh di kamar, ngumpulkan berempat. Ketika ihram kelihatan sama temannya, tuh bapak kok ihramnya pakai pakaian dalam, tuh kenapa kok nggak boleh, tuh bapak mau manasik, senyum, dia saya nggak sempat. Nah itu pak, ibu pak nggak tahu kan kalau ihram itu harus polos, kita polos tuh. Nah itu sudah maksudnya hanya 2 hal itu, nggak boleh pakai dalaman, nggak boleh pakai singlet. Nah si bapak karena ngajak manasik, akhirnya patah, itu tidak sempurna, tidak biaya, tenaga, pikiran, waktu. Gara-gara apa? Tidak tahu ilmunya, maka menjadi wajib ilmu seperti ini. Nah ibu bapak sekarang karena sudah manasik sekarang, nanti ketika rezeki datang sudah tinggal berangkat, sudah paham. Ya, baru kembali. Jadi berapa umroh? 1 benar ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahalul, 5 tertib. Angkat tangan yang menyebutkan kalimat. Ya, silakan Bu. Ya, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Nanti sebelah sini ada yang mau silakan teman. Ya, Pak Bro, ya, Bro. Alhamdulillah, belakang boleh Bu. Ya, 1, ya, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Jadi tertib itu harus urutan, jangan ibu nyampe ke Mekah, posisi langsung aja pada pro aja sa'i, kelupatan. Ibu mikot yang dulu, kemudian tawaf, lalu sa'i. Jadi ringan dibanding sholat yang sampai 17 ya rukunnya. Kalau ini hanya 5. Pertama niat atau ihram. Niat di mana Bu? Di pesawat. Di mana Pak? Niat? Di mana website dulu ya. Kalau sholat niat bisa di mana aja. Kalau sholat di sini niatnya di sini, sholat di rumah niatnya di rumah. Nah kalau niat umroh atau ihram namanya, itu ada namanya mikot. Apa? Mikot itu tempat kita melafalkan niat. Dan mikot itu tempatnya di sana.
di batas mau ke tanah haram ke Mekah. Maka kalau di sholat namanya niat, kalau di umroh namanya ihram. Ihram itu ada 3 komponennya. Di rukun pertama ihram ya bahasanya. Komponennya ada 3. Pertama niat, yang kedua pakai pakaian ihram, yang ketiga tempatnya di mikot. Jadi kalau ibu niat pakai ihram, tapi niatnya di bumi, terkasih. Ya, karena harus di mikot. Mikotnya di mana? Di sana. Di antaranya ada namanya tempat mikot itu ya Lam atau Qanul Manazil. Dan kita kalau ke Mekah, ke Jeddah, itu 2 tempat itu kelewatan sama pesawat kita. Kalau lewat ya Lam, makanya niatnya di atas pesawat. Di atas di jalan. Jalan. Oh, di atas jalan. Berarti jagoan ibunya niatnya jangan pesawat ya. Di dalam pesawat. Jadi nanti sama kru yang tahu kita 5 menit lagi akan sampai di lulusan mikot yang Lam misalkan. Nah kita niat di situ dalam pesawat. Baik Allahumma. Oh iya itu mau tahu dia. Baik saya sampaikan niat ya. Hati-hati yang ikutinya. Baik Allahumma. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Nah itu dilafalkan. Jadi kalau niat itu harus diucapkan, dikeraskan sampai dalam hati. Artinya disampaikan juga. Aku penuhi panggilan ya Allah untuk umroh. Kalau umroh, kalau labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Itu niat di mikot dan pakai pakaian ihram. Itu rukun yang pertama. Kemudian sampai ke Mekah, kemudian ke Masjidil Haram, menuju ke Ka'bah. Nah di situ rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf apa? Mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari pojok Hajar Aswad sampai kembali ke pojok Hajar Aswad 7 putaran. Bisa berapa kilo tuh kira-kira kalau diukur? Tergantung. Kalau pas jalannya sepi di Ka'bahnya, kita bisa lebih mepet ke Ka'bah, paling 10 menit selesai atau 20 menit selesai kalau memang kosong. Tapi kan jarang sekali kosongnya, rata-rata penuh. Nah ketika penuh berarti kan semakin melebar tuh. Bahkan kalau di bawah penuh, kita kebagiannya lantai 2 itu mewayana. Jadi memutari masjid Masjidil Haram. Ya mungkin sekali putaran 1 kilo mana. Ya. Jadi kalau 7 putaran 7 kilo. Kalau sa'i itu udah ukur kurang lebih seputaran itu 450 meter. Jadi kalau 7 putaran sekitar 3,5 kilo. Ibu mau ini nggak pasang apa ada motor? Kalau yang biasa jalan bagus. Jadi harus disiapkan sebelum berangkat banyak jalan, pasar jalan. Gitu. Karena di sana akan jalan sa'i minimal 3,5 kilo jalan. Tawaf tadi minimal kalau dekat yang ada mungkin 3 kilo tergantung. Kalau di lantai 2 ya 7 kilo. Makanya saya suka kalau bawa jamaah ada kemarin itu nenek-nenek 80 tahun. Itu nggak pernah ada keluhan tawaf sa'i dan umroh kedua mau lagi. Ini emang nggak sakit? Ustaz, ini mah enak banget ini di keramik. Saya tiap pagi di kampung nggak pakai sendal, ke pasir, ke kebun. Sudah terbiasa sehat. Tapi orang kota ada yang tawaf ibu-ibu selesai. Ibu udah selesainya, Ustaz nomor 3. Ayo bu tambah lagi lagi. Cakap. Cakap. Aku Ustaz dan capek dengan tujuan terbiasa jalan ke pasar yang motor. Nyomawi harus hati-hati aja.
nggak boleh dikurangi. Atau misalkan saya ini ketika putaran karena capek, baru pertengahan loncat ke sini, nggak boleh. Kan terbuka ya. Kalau mau curang boleh nih di pertengahan, loncat ke putaran ini putaran ketiga, lewat putaran keempat, biar berkurang bisa. Harus 7. Gimana kalau kecapean? Nah, bisa di sana ada pakai roda, ada jasa dorong. Kalau betul-betul tidak pulang. Makanya pentingnya latihan dari sini. Dan Bapak Ibu nih kalau punya ponakan, punya keluarga, punya anak masih muda, udah mampu untuk umroh, bilang segera umroh. Kenapa? Karena tadi kan umroh itu pahalanya jihad, hampir sama dengan jihad, capeknya. Karena ini ibadah fisik, tawaf, sa'i. Kalau masih muda kan luar biasa, ya bisa ini, bahkan bisa di sana mengoptimalkan ibadah karena fisiknya masih kuat. Maka sampaikan jangan nunggu tua beribadah haji, masih muda dijauh. Kenapa kalau sudah lansia katanya? Karena selain merepotkan diri sendiri, merepotkan pembimbing. Makanya biasanya kalau yang daftar udah sangat sepuh, bahkan pakai roda, itu biasanya travel meminta harus ada pendamping di keluarga. Biar tidak kemauan karena kan kemauan jahatnya. Apa namanya? Apa? Tadi sampai apa sa'i? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi saat tawaf, sa'i, 7 putaran tadi. Selesai sa'i di Marwah, tahallul. Tahallul dengan cara menggunting beberapa helai rambut sebagai tanda selesainya umroh. Dan setelah begitu maka selesailah umroh. Bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak disunahkan setelah tahallul tadi menggunting keluar sebelum ke hotel ada barbershop yang nawarin tahallul di kotak itu. Biasanya orang Bangladesh kotak kan gitu. Mereka tahu bahasa kita ya. Nah sunnahnya dikandekin Rasulullah mendoakan bagi yang memendekin rambut bapak setelah umroh itu sekali doanya. Kalau ingin pol doa dari Rasulullah sampai 3 kali doanya itu bagi orang yang tahallulnya dibotakin, Pak. Botaknya lenang, jadi dikerik dan udah lihai orang Bangladesh di sana. Paling hitungan 1 menit selesai, Pak. 15 real atau 10 real. Nah setelah begitu maka selesailah umroh. Jadi sebetulnya umroh itu durasinya itu sekitar 5 sampai 6 jam lah. Kenapa? Terus kita di sana sampai seminggu sampai 9 hari. Ya kan sambil kita ke sana sayang kalau tidak ditambahin dengan ibadah yang lain. Ziarah ke Madinah, ke Rasulullah, ada Raudhah, ziarah ke tempat-tempat sejarah, ada Jabal Nur, Jabal Nur, Jabal Rahmah kan gitu. Nah makanya paketnya minimal di sana sepekan, di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari, itu paling minimal. Di jalan 2 hari, jadi 9 hari. Nggak bisa paketnya ibu ya. Ada juga yang 12 hari, ada juga yang plus ke tempat lain, umroh, plus ke Turki dan sebagainya. Gitu. Prosesnya. Jadi sangat-sangat sederhana sebetulnya umroh itu dan juga tidak banyak, maksudnya. Tapi sebetulnya pembahasan juga kalau dibahas lebih detail akan banyak juga. Jadi tiap rukun itu ketika umroh dengan ihram apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Nanti detailnya boleh ketika kita akan berangkat itu lebih detail lagi disampaikan. Cuma gambaran di awal seperti itulah motivasi dan juga rukun dari umroh atau haji. Nah kalau haji itu ketemu yang tadi ditambah apa? Satu lagi ditambah buku di Arafah. Jadi bedanya umroh dengan haji, kalau haji ada wukufnya. Ya, rukunnya. Kalau ditambah wajibnya, kayak haji umroh itu wajib hukumnya. Jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada batal, itu sama seperti sholat. Ada rukun sholat, syarat sholat, ya, batal sholat. Makanya ini bagian dari fikih.
maka harus dipelajari walaupun belum jelas berangkatnya kapan, tapi minimal ini harus. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, kita akan kembangkan kalau ada yang disampaikan, didiskusikan.